Halo, perkenalkan nama saya Yohanes. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari praktikum untuk menyesuaikan ke proyek saya. Di sini eh, tentang backend as a service atau BaaS. Nah, itu adalah layanan cloud yang menyediakan backend aplikasi lengkap tanpa perlu membangun server sendiri dari nol. Nah, dengan BaaS ini, pengembangan ini cukup fokus pada front end, tampilan, interaksi pengguna. Nah, sedangkan fungsi backend seperti autentikasi database, penyimpanan file API, dan notifikasi ini sudah disediakan dan dikelola oleh pihak ketiga. Nah, di sini saya menggunakan Supabase bagi BAS-nya. Supabase itu adalah satu platform BAS open source yang populer dan disebut juga alternatif open source dari Firebase. Nah, Supabase ini menyediakan backend instance berbasis PostgreSQL. Nah, fitur-fitur utama itu database, autentikasi, storage, nanti untuk menyimpan misalnya gambar, dokumen, nah gitu. Nanti ada ini bersifat real time, bisa dibantu perubahan data secara langsung, update, delete, insert. Nah, API ini otomatis auto generate trace dan GraphQL API. Nah, Supabase ini secara otomatis membuat API untuk setiap tabel di database. Nah, bisa diaktifkan dengan HTTP request. Nah, AG functionnya itu kita menjalankan fungsi serverless mirip seperti Cloud Function di Firebase. Nah, untuk logika backend khususnya itu seperti validasi tambahan. Baik, di sini saya akan bukanya langsung Supabase. Di sini saya sudah masuk ke project. Nanti teman-teman klik project aja. Saya pakai Yohanes project ini. Nah, tabelnya itu ini not ini tidak termasuk. Ini not tidak termasuk. Yang termasuk itu message sama registration aja. Nah, di sini saya akan mulai ke message. Nah, cara itu nanti teman-teman klik new table saja. Nah, sini saya karena saya sudah punya nanti tinggal di sini ditaruh. Nah, nanti ini di uncheck list yang dua ini nanti isinya itu untuk menu yang pertama itu saya akan membuat menu message message yang dimana nanti pengguna ya atau yang memakai aplikasi ini sebagai member gitu nanti bisa mengirim pesan email ke pesan aja gitu ke database adminnya nanti gitu seperti itulah. Nah, itu berisi ID, name, email, message, read add. Nah, ini saya pakai random user ID-nya, kayak teks. Ini sebenarnya bisa aja sih diganti, tapi saya pakai ini aja. Oke. Nah, di sini saya sudah buat satu contoh gitu kan. Nah, balik lagi ke ini. Oke, di sini pertama-tama kita buat namanya di page yaitu adalah kontak. Terus dimana kontak ini berisikan import hook dan komponen yang dibutuhkan seperti API, komponen alert, komponen loading spinnernya, komponen tampilan kosong, baru itu ada icon edit dan delete. Nah, ini ada state untuk input from input, ini state untuk daftar pesan yang diambil backend, ini adalah state untuk indikator loading, notifikasi sukses atau error, ini menyimpan ID yang sedang diedit. Nah, ini adalah fungsi untuk mengambil data pesan dari backend. Lalu nanti di set loading true saat mulai ambil data. Nah, baru tuh nanti ambil data pesan, baru tuh nanti dia menampilkan pesan dari yang terbaru. Lalu ini menampilkan jika gagal dan ini set loading false setelah selesai. Lalu di sini ada fungsi untuk perubahan input from. Lalu sini ada fungsi untuk ambil submit from atau buat atau edit pesan. Nah, jika edit terisi nanti berarti mau diedit. Nah, jika tidak berarti kirim pesan baru. Lalu ini adalah resend from dan mode edit. Nah, ini adalah refresh data setelah kirim editnya. Nah, ini untuk hapus notifikasi setelah sukses. Dia pakai hitungan dia secara 3 detik gitu set time-nya. Berarti ini adalah fungsi untuk menghapus pesan. Ini panggilan API khusus. Ini refresh daftar pesannya nanti. Nah, ini adalah fungsi untuk masukkan mode editnya. Nanti itu disimpan ID pesan yang sedang diedit pakai ini set ID MX. Ini untuk use effect untuk membuat pesan
saat halaman pertama kali dibuka. Nah, ini menampilkan notifikasi error sukses. Nah, ini from input nama, input email, teks area pesan, tombol kirim batal jika sedang diedit. Nah, ini reset form untuk keluar dari mode editnya. Lalu ini adalah daftar pesan yang sudah dikirim. Ini menampilkan isi pesan, tombol edit dan hapus. Baru itu saja di sini saya buat. Nah, setelah dibuat contact us, kita mengset komponen-komponen yang dibutuhkannya tadi seperti ini. Ini komponennya ada tiga komponen. Nah, alert box 1 ini baru loading spinner, lalu ada empty state. Nah, di sini di alert 1, nah ini dia untuk sukses error infonya, nanti ada warna-warna gitu. Nah, ini kategorinya bukan kategori di loading di empty state-nya seperti ini. Nanti dia kayak ada icon database gitu. Nah, nanti ini loading spinnernya, nanti untuk sebelum dia kirim nanti dia ada loading gitu. Nah, setelah itu kita akan membuat namanya message APA di service. Nah, pertama buat folder service-nya dulu, baru tuh buat file namanya message APA.js. Nah, ini nanti kita untuk mengimport service message APA.js-nya. Lalu ini adalah URL API database untuk di tabel message. Cara ngambilnya itu dari sini. Nah, ini dia data APA. Nah, nanti disalin ini. Nah, tinggal disalinkan sini, salin, baru pakai ini res F1. Nah, message-nya ini nama tabelnya ya. Saya buat nama tabelnya ini nama tabel. Lalu di sini adalah APA key-nya disalin. Nah, APA key-nya itu yang ini. Nah, yang ini APA key-nya disalin. Tinggal salin aja nanti sini. Nah, baru ini adalah header default jika dikirimkan ke autorasi. Lalu nanti ada Supabase APK-nya, Supabase out token dan format JSON. Nah, ini adalah objek untuk message API untuk menyediakan fungsi CRUD-nya. Nanti fungsi ini juga mengambil pesan, semua pesan diurutkan dari yang terbaru, create address. Lalu ini adalah hasil berupa array pesannya, nanti baru ini fungsi tambah untuk ke Supabase. Nah, nanti supaya responnya itu berisi data hasil insert, baru itu nanti dikembalikan ke objek pesan yang telah dibuat. Nah, baru ini adalah fungsi update pesan berdasarkan ID-nya. Nanti kembalikan, nah ini mengembalikan pesan yang sudah diperbarui. Nah, ini fungsi hapus untuk berdasarkan ID. Oke, saya coba dulu untuk yang menu pertama itu menu kontak asnya. Pertama, jangan lupa teman-teman npm run dev dulu ya. Sini saya sudah kontak as. Nah, di sini saya sudah punya satu. Nah, misalnya saya buat namanya itu baru tuh email addressnya satu gmail.com, tolong info lebih tentang my learning saya. Baru send. Nah, dia nanti ada pesan berhasil dikirim, dia nanti sama 3 detik gitu dia time-nya sudah ada. Nah, jika diedit tinggal klik aja logo editnya ini misalnya tambah A, baru itu ini tambah A juga. Saya baru ini saya buat sekarang mungkin. Nah, dia sudah bisa diedit. Apakah masuk di Supabase? Tentu masuk. Ini dia. Ratu. Ini ya, masuk ya. Masuk dia. Oke. Sudah masuk. Nah, coba kita hapus. Hapus. Oke. Nah, ada pesan berhasil dihapus. Seperti hapus lagi. Oke, nah ini tadi kalau dia belum ada pesan, dia ada kayak logo database gitu, ini dia ya.
Nah, coba kita lihat di Supabase. Tadi sudah terhapus. Nah, message-nya sudah kosong, sudah terhapus karena tadi kita sudah hapus berdasarkan ID-nya gitu. Oke, lanjut sekarang untuk menu yang kedua, yaitu untuk mendaftar paket pembelajarannya. Nah, pertama-tama di sini saya ambil dari course, bukan course detail, dari course detail, rupanya saya lupa course detail. Nah, nanti di course detail ini saya buat anakannya lagi atau page barunya lagi course detail untuk dia untuk mendaftar sekarang. Nah, ini saya pakai link juga untuk mendaftarnya sekarang. Nah, dia nanti bernama register packet from nama. Nah, ini menu yang kedua saya. Dan di menu kedua ini terdapat ya sama import project hook dan komponen utility yang dibutuhkan, baru untuk mengambil parameter di URL, ambil data course dari validation lokal, API service untuk pendaftaran. Nah, beserta komponen-komponen lain. Yang sama aja seperti tadi. Berarti ini untuk ambil slow URL, ini cari course sesuai berdasarkan slow, ini daftar metode pembayaran yang tersedia nanti, berarti ini state menyimpan data from pendaftarannya, ini state loading saat submit dan one feedback. Nah, jika slope tidak ditemukan dalam data course harus tampilan pesan kosong. Nah, ini fungsi untuk utilitas untuk format harga dalam bentuk rupiah, ini handler untuk perubahan inputnya, ini jika memilih metode mulai isi nomor rekeningnya, dia nanti ada otomatis isi nomor rekeningnya gitu. Nah, nanti itu untuk dibayarkan melalui nomor rekening itu. Nah, lalu ini untuk input biasa dan file uploadnya. Lalu ini adalah handler untuk submit from, nanti ada yang menampilkan spinner bertu reset alert. Nah, ini adalah simulasi URL gambar bukti di gambarnya gitu. Nanti dia tuh ada ditampilkan di apa ya, nanti di database kayak gitu. Nah, ini payload data yang dikirimkan ke API, baru ini kirim data ke API, lalu ini tampilan berhasil, ini reset from setelah berhasil, ini gagal untuk kirim datanya, ini matikan spinnernya. Lalu ini judul harga kursusnya nanti, ini untuk formulir pendaftaran. Dan ini adalah nomor rekening yang bersih otomatis yang dan hanya dibaca saja, nanti itu gunanya untuk disalin dan untuk dikirimkan ke si pengguna nanti untuk bisa mendaftar ke ambil kursus belajarnya gitu. Nah, ini untuk upload bukti pembayarannya nanti, ini tombol submit, ini spinner dan alert di bawah from. Nah, spinner dan from. Nah, itu aja. Nah, setelah itu tadi kan sama dengan komponen-komponennya itu seperti alert box, baru itu loading spinning gitu aja. Spinnernya. Cuman itu aja, dua itu saja sih yang digunakan. Nah, baru itu nanti di service-nya tambahkan juga yaitu tentang registration packet IPA-nya. Nah, sama aja sih, ini URL endpoint Supabase untuk level table registration-nya, ini untuk API key-nya, ini header standar untuk request ke Supabase-nya, digunakan untuk authenticity dan lain-lain. Berarti ini objek yang menyimpan fungsi-fungsi akses API terkait pendaftaran. Nah, ini fungsi. Nah, ini saya buat satu fungsi aja di sini karena kayaknya untuk di bagian quest itu nggak terlalu ke CRUD rasa saya. Jadi dia itu kayak menambahkan data aja, kayak nambah ini dalam arti dia itu kayak membeli paketnya saja gitu. Nah, jadi ini fungsi untuk membuat pendaftaran yang barunya saja. Nah, ini supaya respon berisi data hasil insert. Nah, ini untuk mengalihkan data yang disimpan. Ini untuk menangani error ditampilkan di konsol jika gagal. Oke, saya tampilkan saja. Dia ada di free learning. Oh ya, jangan lupa untuk di FJSX-nya ditambahkan register paket from ini sama kontak ya. Kita coba aja lagi ya. Nah, misalnya yang ini. Nah, ini dia kan, kalau kita klik ya ada yang salah sedikit tadi, ini sekarang sudah bisa. Dimana nih saya contohkan, ini sih saya coba Alek Arwan, bertus ini
Alex, Dodi ini aja, baru tuh ini saya kasih buku aja coba. Ini misalnya saya pakai learning file logo. Nah, ini contohnya aja. Nah, pendaftaran berhasil kami akan berarti kita dalam 24 jam. Nah, apakah berhasil masuk ke registration? Nah, ini masuk. Ini tadi namanya Dodi. Ini masuk. Oppo pakai Oppo. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, itu sudah masuk. Oh iya, untuk menu registrasinya sama aja tadi kayak cara pembuatannya kayak message, di mana situ identitinya ID, name, email, first look, take, price, payment method, account number, proof URL, create ad, verifikasi. Nah, ini data-datanya itu ada sebagian diambil dari data JSON-nya. Iya data JSON, yaitu first look-nya, page step, price, payment-nya enggak. Dia cuma tiga ini aja diambil dari data JSON-nya. Oke, segitu saja yang bisa saya tampilkan untuk project, untuk diterapkan di project. Sekian, terima kasih.